Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Jamal Kautsar dari kelas SCP-1E dengan nomor NIM 2441070600134. Di sini saya izin mempresentasikan tentang perbedaan fakta, data, dan informasi dalam pengenalan sistem informasi. Baik, pertama pendahuluan dulu. Apa sih fakta, data, dan informasi itu? Fakta, data, dan informasi itu adalah istilah yang sering digunakan secara bergantian. Namun ketiganya memiliki pengertian dan karakteristik yang berbeda. Pemahaman perbedaan ini penting dalam pengambilan keputusan dan komunikasi. Jadi kita mulai yang pertama itu tentang fakta. Apa sih fakta itu? Fakta itu adalah kenyataan atau kebenaran yang dapat dibuktikan, bersifat objektif dan dapat diverifikasi, dan tidak dipengaruhi oleh opini ataupun interpretasi. Apa sih karakteristik fakta sendiri? Nah, fakta itu berdiri sendiri tanpa perlu konteks tambahan, juga dapat dibuktikan melalui observasi secara universal, dan dia itu tidak berubah meskipun diinterpretasikan secara berbeda. Contohnya fakta ya, seperti Jakarta adalah ibu kota Indonesia, itu kan udah pasti fakta. Terus air mendidih pada suhu 1000 derajat pada tekanan standar. Nah, itu adalah termasuk fakta. Oke, kita next ke data. Data itu adalah kumpulan fakta mentah yang belum diolah. Nah, bahan dasar yang digunakan untuk menghasilkan informasi itu adalah data. Jadi data itu direpresentasi objektif dari fakta dalam bentuk angka, huruf, simbol, dan lain-lain. Karakteristik data sendiri itu bersifat mentah, belum memiliki konteks sama sekali, bisa dikumpulkan, disimpan, ataupun diolah. Dia itu tidak memiliki makna khusus tanpa interpretasi. Contohnya seperti daftar angka 7268757082, itu termasuk data. Dia belum memiliki konteks yang jelas apa maksud dari daftar angka tersebut, jadi masih bisa disebut data. Oke, yang terakhir adalah informasi. Apa sih informasi itu? Informasi adalah data yang telah diolah dan memiliki konteks. Jadi informasi sendiri itu memberikan makna dan nilai bagi penerimanya, dan informasi ini tuh dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Karakteristiknya sendiri, informasi itu memiliki konteks dan relevansi, memberikan arti, nilai tambah, juga dapat mengurangi ketidakpastian antara informasi dengan informasi yang lain. Contoh informasi seperti nilai rata-rata ujian matematika kelas adalah 73,4. Nah, bagaimana sih kok bisa ada informasi seperti itu? Yaitu adalah dari fakta yang terjadi dikumpulkan menjadi data dan menjadi informasi yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, mungkin contoh lainnya seperti suhu tubuh pasien 37,5 derajat itu menunjukkan gejala demam ringan. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu hubungan fakta, data, dan informasi itu apa sih? Jadi dalam hubungan fakta, data, dan informasi, yaitu kita tuh memiliki hierarki pengetahuan. Jadi urutannya itu adalah fakta menjadi data, data menjadi informasi, informasi menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi kebijaksanaan. Nah, jadi nilai dan kegunaan itu meningkat seiring hierarkinya terus berjalan. Prosesnya sudah ya, proses transformasinya seperti yang saya sebutkan tadi. Fakta dikumpulkan jadi data, lalu diproses, dianalisis menjadi informasi. Informasi bisa diterapkan dalam pengetahuan sehari-hari kita. Oke, jadi kesimpulannya, fakta itu adalah kebenaran yang dapat diverifikasi. Lalu data adalah representasi mentah dari fakta. Lalu informasi adalah data yang telah diolah dan memiliki konteks. Jadi pemahaman hierarki tadi itu penting untuk mengambil keputusan yang tepat. Oke, jadi sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Arasid. Saya akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana ciri-ciri informasi berkualitas. Ciri-ciri informasi berkualitas itu yang pertama adalah informasi harus akurat.
Dan yang kedua, informasi itu harus relevan. Yang ketiga, informasi itu harus tepat waktu. Yang keempat, informasi itu harus dapat dipercaya. Informasi yang akurat itu maksudnya adalah informasi tersebut mengandung fakta yang dapat diverifikasi dengan sumber terpercaya. Misalnya media massanya, media resminya, jurnal ilmiahnya, atau pernyataan resmi dari pihak yang terkait. Lalu yang kedua adalah informasi harus relevan. Maksudnya adalah informasi tersebut harus memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca, tidak menyimpang dari topik utama atau menambahkan informasi yang tidak berhubungan. Yang ketiga adalah tepat waktu. Tepat waktu ini informasinya harus dipublikasikan dalam waktu yang relevan dengan peristiwa yang sedang terjadi, tidak menggunakan informasi lama yang sudah tidak berlaku. Jika berita lama digunakan, ada konteks terkaitan yang menjelaskan mengapa berita ini penting. Lalu yang keempat adalah dapat dipercaya informasinya. Informasi dapat dipercaya ini biasa berasal dari media yang kredibel seperti BBC, Kompas, CNN, atau lembaga resmi lainnya. Informasi ini biasanya ditulis oleh jurnalis atau pakar di bidangnya dengan sumber yang jelas. Dari empat ciri-ciri tersebut, informasi bisa menjadi informasi berkualitas. Jadi dengan memahami dan menerapkan keempat ciri-ciri tersebut, kita dapat membedakan informasi yang berkualitas dan tidak, sehingga terhindar dari hoax dan misinformasi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu mengecek sumber, membandingkan informasi, dan berpikir kritis sebelum mempercayai dan menyebarkan berita tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Amir dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang peran informasi dalam organisasi. Mengapa informasi menjadi sumber daya utama bagi organisasi? Informasi merupakan salah satu aset berharga bagi organisasi karena berperan dalam pengambilan keputusan, efisiensi operasional, serta daya saing. Organisasi yang memiliki akses ke informasi yang akurat dan relevan dapat mengambil keputusan yang tepat, mengurangi risiko, dan beradaptasi dengan perubahan besar. Selain itu, informasi membantu meningkatkan koordinasi antar tim, mengoptimalkan sumber daya, serta mendorong inovasi dan pengembangan produk atau layanan. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, informasi juga menjadi alat strategis untuk memahami pelanggan, menganalisis tren pasar, dan menciptakan strategi yang efektif. Tanpa informasi yang baik, organisasi akan kesulitan dalam bersaing, mengalami inefisiensi, serta berisiko mengalami kesalahan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi bukan hanya pendukung, tetapi merupakan sumber daya utama yang menentukan keberlangsungan dalam pertumbuhan organisasi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Taumu Busroh dari kelas SIP 1E absen 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi utama sistem informasi manajemen dalam organisasi. Fungsi sistem informasi manajemen dalam organisasi yang pertama yakni mendukung pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen mengumpulkan, memproses, dan menyajikan data menjadi informasi yang bermakna. Informasi ini membantu manajer dalam memahami situasi, mengidentifikasi masalah, dan mengevaluasi opsi sebelum mengambil keputusan. Contohnya, pada sistem pendukung keputusan dalam sistem informasi manajemen dapat membantu manajer menganalisis data penjualan untuk menentukan strategi pemasaran yang paling efektif. Kedua,
meningkatkan efisiensi operasional. Sistem informasi manajemen mengotomatiskan tugas-tugas rutin, mengurangi pekerjaan manual, dan meningkatkan kecepatan pemrosesan informasi. Hal ini menghasilkan penghematan biaya, peningkatan produktivitas, dan pengurangan kesalahan. Contohnya pada sistem perencanaan sumber daya perusahaan mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis seperti keuangan, produksi, dan persediaan, sehingga meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Poin ketiga, meningkatkan kontrol dan pengawasan. Sistem informasi manajemen menyediakan alat untuk memantau kinerja organisasi, melacak kemajuan proyek, dan mendeteksi penyimpangan dari rencana. Hal ini memungkinkan manajer untuk mengambil tindakan korektif secara tepat waktu dan memastikan bahwa organisasi beroperasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Contohnya pada sistem pengendalian inventaris. Dalam sistem informasi manajemen, memungkinkan manajer untuk melacak tingkat persediaan secara real time dan mencegah kekurangan atau kelebihan stok. Poin keempat, memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi. Sistem informasi manajemen menyediakan platform untuk berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkolaborasi antar departemen, tim, dan individu. Hal ini meningkatkan koordinasi, mengurangi hambatan komunikasi, dan memfasilitasi kerja tim. Contohnya pada sistem kolaborasi seperti intranet atau platform manajemen proyek memungkinkan tim untuk berbagi dokumen, berkomunikasi melalui pesan instan, dan melacak tugas secara bersamaan. Dan poin yang terakhir, meningkatkan daya saing. Sistem informasi manajemen membantu organisasi untuk lebih responsif terhadap perubahan pasar, mengidentifikasi peluang baru, dan mengembangkan produk dan layanan inovatif. Dengan memanfaatkan informasi yang tepat, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih baik, sehingga meningkatkan daya saing mereka. Contohnya pada sistem intelijen bisnis. Dalam sistem informasi manajemen memungkinkan organisasi untuk menganalisis pasar, menganalisis data pasar, mengidentifikasi tren pelanggan, dan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Demikian penjelasan saya terhadap poin-poin fungsi utama sistem informasi manajemen dalam organisasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehan Giriputa dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik sistem informasi manajemen. Apa itu karakteristik sistem informasi manajemen? Karakteristik sistem informasi manajemen yaitu adalah tulang punggung informasi dalam organisasi modern yang mendukung pengambilan keputusan dan efisiensi operasional. Karakteristik yang meliputi sistem informasi manajemen yaitu satu, berorientasi pada keputusan, yakni mendukung pengambilan keputusan di berbagai tingkatan manajemen seperti operasional, taktis, dan strategis dengan informasi yang tepat, akurat, dan relevan. Dua, terintegrasi dan berbasis komputer, yakni mengintegrasikan data dari berbagai departemen untuk analisis holistik dan menggunakan teknologi informasi untuk pemrosesan data yang efisien. Tiga, hierarkis dan fleksibel, yakni informasi disesuaikan dengan kebutuhan berbagai tingkatan manajemen dan dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan organisasi. Empat, berorientasi pada masa depan, yakni mendukung peramalan dan analisis prediktif untuk membantu perencanaan masa depan. 5. Berbasis database dan real time, yakni memanfaatkan database untuk penyimpanan dan pengelolaan data yang efisien serta menyediakan informasi secara real time atau mendekati real time. Terakhir, keenam, yakni mendukung pelaporan dan efisiensi. Jadi, kita menyediakan berbagai format laporan dan meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi pengumpulan, pemrosesan, dan penyajian data.
So, singkatnya adalah komponen penting dalam organisasi modern yang membentuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan daya saing organisasi melalui berbagai karakteristik utamanya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.